Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada Bapak dosen Bapak Al-Ghazali yang kami hormati, teman-teman kelas B17 yang kami banggakan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas makalah filsafat pendidikan Islam dengan tema konsep filosofis tentang prinsip dasar dan tujuan pendidikan Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Aminah, 2 Nikmatul Khairiyah, yang ketiga Ratna Puspitasari, dan yang keempat saya sendiri Muhammad Huda. Pendidikan Islam adalah pilar fundamental dalam membentuk karakter individu muslim yang seimbang, mencakup aspek kognitif, spiritual, moral, dan sosial. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari agama Islam. Pendidikan Islam bermakna lebih dari sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Filsafat pendidikan Islam merupakan landasan yang rasional yang dapat memberikan pandangan menyeluruh tentang masalah pendidikan. Analisisnya menyumbang nilai dasar bagi proses kependidikan Islam. Untuk itu makalah ini dibuat untuk mengkaji prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan Islam dari sudut pandang filosofis, dan semoga dapat membantu pengembangan kurikulum Islam. Konsep pendidikan Islam. Kata konsep itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kata consper, yang artinya mencakup, mengambil, atau menangkap. Dari kata kerja tadi muncul kata benda, yaitu konseptus, yang artinya tangkapan. Sedangkan menurut Alex Tanur, kata konsep adalah gambaran pikiran yang bersifat abstrak, yang tersembunyi di balik sesuatu yang nyata. Sedangkan secara etimologis atau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep memiliki dua pengertian. Yang pertama, rancangan. Yang kedua, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau peristiwa nyata. Sedangkan pendidikan Islam menurut Al-Abrasi, pendidikan Islam adalah upaya untuk mempersiapkan manusia supaya hidup bahagia, hidup sempurna, bisa mencintai tanah air dan berakhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Untuk materi selanjutnya adalah dasar dan landasan pendidikan Islam. Menurut Said Ismail dalam Zubaidi, dasar pendidikan Islam terdiri atas 6 hal, yaitu Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat Nabi SAW atau mazhab sahabi, kemaslahatan kemasyarakatan atau masalihul mursalah, nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat atau uruf, dan hasil pemikiran cendekiawan muslim atau ittihad. Rama Yusil membagi dasar pendidikan Islam dalam 3 kategori, antara lain 1. Dasar pokok, 2. Dasar tambahan, 3. Dasar operasional. Dasar pokok pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara dasar tambahan pendidikan Islam adalah 1. Perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat, 2. Ittihad, 3. Mashalah mursalah, 4. Uruf atau nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Dasar operasional pendidikan Islam yaitu 1. Dasar historis, 2. Dasar sosial, 3. Dasar ekonomi,
4. Dasar politik, 5. Dasar psikologis, dan 6. Dasar fisiologis. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu diantaranya yang pertama tujuan umum. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Kemudian yang kedua, tujuan sementara. Tujuan sementara yaitu tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Kemudian yang ketiga, tujuan operasional, yaitu tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Kemudian yang keempat, tujuan akhir. Pendidikan Islam ini berlangsung selama hidup, maka tujuan akhir terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Yang selanjutnya pula, tujuan pendidikan Islam menurut perspektif para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menurut M. Junaidi Dani, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna. Kemudian yang kedua, peningkatan moral atau tingkah laku yang baik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan inteligensi anak secara efektif agar mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, menurut Hasan Langgulung, beliau mengatakan tujuan pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi 3 fungsi utama dari agama, yaitu diantaranya 1. Fungsi spiritual, yaitu berkenaan dengan akidah dan iman. Kemudian yang kedua, fungsi psikologis, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku individu. Yang ketiga, fungsi sosial, yaitu berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat. Sekian. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Baik, kesimpulan pada makalah ini adalah yang pertama, pendidikan Islam adalah sebuah proses penyiapan manusia melalui kegiatan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan guna meresapi dan mengimplementasikan makna ajaran Islam yang hakiki dalam kehidupannya sebagai seorang individu dan sebagai bagian masyarakat untuk mencapai kehidupan yang bahagia lahir dan batin baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam itu sendiri dapat dibagi menjadi 2, yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan yang umum bersifat normatif dan ideal, sedangkan tujuan yang khusus bersifat operasional dan terukur dengan jelas. Idealisme tujuan umum pendidikan Islam menjadi visi motivasi dan sumber inspirasi yang tidak pernah habis guna merumuskan tujuan khusus pendidikan Islam yang lebih bersifat problematis, strategis, antisipatif, menyentuh aspek aplikasi serta dapat
menyentuh kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat tidak hanya pada individu itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar tujuan pendidikan Islam, kita dapat membangun generasi muda cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kontribusi positif bagi peradaban manusia. Marilah kita bersama-sama mewujudkan cita-cita pendidikan Islam yang luhur ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.